butuh dana tunai, punya aset properti, KPR financing adalah salah satu alternatif solusinya. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di channel Mas Yofi 13, channel yang mendedikasikan untuk menyebarkan semangat literasi finansial yang setiap minggunya akan memberikan konten-konten terkait dengan tema investasi dan manajemen keuangan. Oke, pada kesempatan ini di channel Mas Yofi 13 kita akan bahas lebih detail tentang KPR financing. Mungkin bagi kalian semua agak asing dengan istilah KPR financing, atau buat sebagian mungkin sudah biasa mendengar itu, tapi kita akan bahas semuanya, baik dari pengertiannya ya, kegunaannya, kemudian kenapa kita pilih KPR financing, prosesnya seperti apa, dokumennya apa saja, hingga biayanya sama proses waktunya juga berapa lama, semuanya akan kita bahas. Oke. Nah, ini adalah video di channel Mas Yofi 13 yang ke-13 dan masuk dalam video series KPR. Jadi video series KPR ini adalah kumpulan dari banyak video yang bahas berbagai hal seputar KPR, dari mulai proses pengajuan perhitungan hingga dengan pelunasan dan macam-macamnya ya, termasuk tips memilih bank dan bunganya ya. Kemudian ini adalah masih bersinggungan dengan series yang lain, karena di channel Mas Yofi 13 ini juga ada banyak series, dari mulai series KPR, series investasi properti, series manajemen keuangan keluarga, series YouTuber pemula, dan series financial freedom ya. Dan ini masih berhubungan dengan series di investasi properti ya. Karena apa? Karena kalau kita tahu ya, kita bahas yang terkait pengertian KPR financing dulu ya. Kalau kita tahu, biasanya kredit itu ada berbagai macam. Pertama ada yang kredit dengan agunan dan kredit yang tanpa agunan ya. Kredit tanpa agunan ini kita biasanya dengar dengan istilah KTA, kredit tanpa agunan. Nah, kalau kredit dengan agunan ini bisa berbagai macam. Salah satunya KPR dengan agunan properti, atau KKB, kredit kepemilikan kendaraan bermotor ya, dengan agunan mobil atau motor ya, atau KPA, kredit pemilikan apartemen. KPR financing ini adalah salah satu yang kredit dengan agunan. Agunannya apa? Agunannya properti. Oleh karena itu masih berhubungan sama yang tadi yang saya sampaikan di video series properti. Saya sampaikan bahwa kenapa pilih properti, ada 4 alasan utamanya. Salah satunya adalah karena properti ini adalah sesuatu yang liquid, sesuatu yang ketika kita membutuhkan dana dan kita memiliki aset properti, kita bisa gunakan properti itu sebagai agunan ya. Nah, KPR financing itu adalah menggunakan properti tersebut untuk hal yang produktif, untuk dijadikan agunan dan kita mendapatkan dana tunai. Nah, refinancing sendiri sebenarnya pengertiannya sangat luas. Contoh kita kayak take over KPR itu juga termasuk refinancing. Kita lakukan top up atas KPR yang berjalan, itu juga refinancing. Atau kita KPR sudah lunas, kemudian kita punya properti, kemudian kita ajukan, itu juga refinancing. Jadi refinancing adalah melikuidasi aset yang kita miliki. Dan aset itu bisa berbagai macam, yang seperti yang saya sampaikan tadi di agunan. Kita bisa merefinancing properti kita ya, contoh rumah, atau kita juga bisa merefinancing mobil. Nah, dalam video ini kita akan bahas tentang refinancing dengan agunan rumah atau properti ya. Jadi kembali lagi ke pengertian refinancing adalah melikuidasi kembali ya, menjadikan KPR itu menjadikan properti itu liquid sehingga kita mendapatkan dana tunai sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu pengertiannya. Nah, kemudian kegunaannya apa sih KPR refinancing ini? Nah, kegunaannya adalah kita bisa gunakan dana itu untuk hal-hal yang produktif. Saya disclaimer-nya adalah saya tidak mengajarkan Anda semua untuk berhutang
apalagi yang hutang yang konsumtif, karena itu bukan sesuatu yang bagus. Jadi kalau mau mengajukan untuk hal-hal yang produktif, silakan manfaatkan fasilitas kredit KPR financing ini ya. Bisa digunakan untuk bisnis ya, bisnis tentunya bisnis yang Anda udah settle atau bisnis yang sudah berjalan ya, sehingga Anda tinggal menambahkan modal. Anda bisa menggunakan KPR refinancing. Anda juga bisa menggunakan KPR refinancing untuk renovasi hunian Anda. Anda juga bisa menggunakan refinancing dananya untuk pembelian unit baru. Nah, pembelian unit baru ini misal Anda ingin membeli properti baru, tapi Anda tidak tidak memilih untuk membelinya secara KPR, dan agunan rumah yang Anda miliki saat ini memiliki nilai appraisal yang lebih besar dari rumah yang mau Anda beli, maka Anda bisa agunkan rumah yang lama ya melalui KPR refinancing, dan hasilnya Anda bisa belikan di rumah yang lain ya. Atau Anda juga bisa manfaatkan untuk sebagai DP ketika Anda membeli rumah dengan harga yang lebih mahal. Nah, ataupun ketika Anda beli rumah yang harganya lebih mahal, Anda bisa melakukan KPR juga dengan bank yang lain. Misal developer biasanya ada kerjasama dengan bank yang lain gitu ya, tapi ternyata bunga bank tersebut lebih mahal, maka Anda juga bisa menyiasati dengan Anda merefinancing aset rumah Anda ya. Kemudian Anda mendapatkan sejumlah dana, Anda bisa manfaatkan itu sebagai DP ya. Kalau memang itu nilainya tidak lebih besar dari nilai investasi yang baru Anda bisa manfaatkan itu sebagai DP, sehingga mengurangi KPR di bank lain atas unit properti yang baru yang memiliki bunga yang lebih besar. Karena ketika Anda refinancing, Anda bisa lebih fleksibel untuk memilih bank mana yang akan Anda gunakan untuk refinancing, dan tentunya pilihlah di bank yang memiliki bunga terbaik atau bunga termurah atau bunga terendah. Oke. Nah, salah satu syarat refinancing artinya aset properti Anda sudah menjadi milik Anda ya. Ataupun kalau itu Anda sebelumnya properti Anda KPR, artinya KPR sudah lunas ya. Kemudian Anda sudah simpan semua dokumen legalnya sudah atas nama Anda ya. Kemudian Anda simpan dokumen legalnya, karena itu nanti akan kita gunakan untuk pengajuan KPR refinancing ya. Nah, kemudian setelah kita mengerti pengertiannya, kemudian kegunaan dananya bisa untuk apa saja ya. Sebenarnya dananya bebas sih, kita mau gunakan untuk apa. Bisa konsumtif juga sebenarnya bisa, tapi saya menyarankan gunakan untuk hal yang produktif, karena kita bagaimanapun sekalipun itu kita KPR refinancing, tentu kita juga tetap harus membayar bunga yang ya tidak sedikit ya. Oleh karena itu sangat lebih baik kalau kita gunakan untuk hal yang produktif, sehingga dapat menghasilkan income lagi ya, income yang lebih, dan itu income-nya tentunya lebih besar daripada bunga yang harus kita bayarkan tiap bulan ya. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas tentang kenapa pilih KPR financing, kenapa tidak gunakan yang lain gitu ya. Karena KPR financing ini sebenarnya sama dengan kita melakukan pengajuan KPR untuk rumah kita yang pertama ketika kita melakukan pembelian. Nah, sehingga bunga yang kita dapatkan di KPR financing tentunya bunga KPR ya. Kalaupun ada perbedaan, itu biasanya sekitar 0,5% saja. Sehingga ketika Anda pilih-pilih bank, Anda juga berhak untuk mendapatkan promo di bank tersebut. Contoh ya, di kasus saya Bank ABC, bank swasta terbesar, itu juga ada masa promo sekitar bulan Februari sampai dengan bulan Mei. Itu kalau kredit biasa itu sekitar 6% ya, sampai dengan 6,75%. Nah, kalau kita melakukan refinancing ya bedanya sekitar 0,5, atau berarti menjadi bunganya 7,25% untuk yang masa promo fix 3 tahun ya. Ada juga kita bisa milih fix and cap ya. Nah, artinya bunganya cukup kecil jika dibandingkan dengan kredit yang lain. Contoh, kredit multiguna untuk keperluan renovasi dan lain sebagainya. Nah, dengan KPR refinancing kita bisa gunakan itu juga untuk renovasi, untuk hal yang lain. Tapi bunganya pakai bunga KPR, tidak menggunakan bunga multiguna yang biasanya produk multiguna itu bunganya
double digit. Nah, kalau KPR financing Anda bisa bebas pilih dan bisa mendapatkan bunga single digit, bahkan bunga saat promo ya. Uh, Promo artinya bunga yang murah maupun bunga yang fix selama periode tertentu. Oke. Nah, selain bunganya rendah ya dibandingkan yang lain ya, kalau dibandingkan dengan kredit usaha yang lain, sebenarnya KPR ini adalah kredit dengan bunga termurah. Oleh karena ketika Anda memiliki aset properti, maka manfaatkan untuk hal yang produktif. Anda bisa manfaatkan untuk mendapatkan dana tunai untuk Anda gunakan untuk bisnis ataupun investasi ataupun hal yang lain ya. Kemudian karena ini KPR, maka plafonnya juga mengikuti KPR ya. Jika Anda tidak memiliki KPR yang outstanding atau KPR yang belum selesai, maka Anda memiliki nilai likuidasinya adalah 90% dari nilai appraisal terbaru. Atau kalau Anda memiliki KPR di tempat lain gitu ya, maka Anda memiliki nilai LTV, nilai likuidasi sekitar 80-85% dari nilai properti tersebut dari hasil appraisal. Pun itu masih bergantung pada kemampuan Anda untuk melakukan cicilan dengan analisis kreditnya. Nah, selain plafon, juga temponya juga bisa sangat panjang dari mulai 10, 15 hingga 20 tahun ya. Itu pun tapi tergantung dari usia Anda ketika Anda mengajukan KPR financing. Jadi berbagai ketentuannya sebenarnya mengikuti dengan KPR biasa. Apakah itu KPR konvensional ataupun KPR syariah ya, sama dengan KPR financing ya. Bedanya adalah akuran itu sudah menjadi hak milik Anda akuran ini sudah tidak punya tunggakan atau diakunkan di bank lain. Semua dokumen harus sudah atas nama Anda, baru Anda bisa melikuidasi ini untuk Anda mendapatkan dana tunai untuk keperluan Anda ya. Nah, itu adalah beberapa hal terkait kenapa kita memilih KPR ya, KPR financing dibandingkan dengan yang lain ya. Karena kalau kita bandingkan dengan kredit usaha yang lain ya, tentu bunga KPR ini juga ya termasuk yang salah satu yang rendah. Jadi kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Oke. Nah, kemudian kita akan bahas juga terkait prosesnya ya. Sebelum itu saya juga perlu mengingatkan bahwa agar harus hati-hati ketika melikuidasi aset properti Anda. Kalau sebenarnya itu adalah hunian untuk tempat tinggal Anda juga harus memikirkan bahwa Anda memang siap dengan segala resikonya. Karena apa? Karena ketika Anda gagal bayar, maka aset yang Anda agunkan akan dilikuidasi oleh bank, akan disita. Jadi jika itu adalah properti tempat tinggal Anda, maka Anda juga harus hati-hati ya. Sekalipun ya tentu di awal juga bank sudah melakukan analisis dan maupun ada asuransi juga yang melindungi. Oke. Sekarang di mana tempat kita bisa mengajukan KPR refinancing ini? Jadi banyak bank yang sudah memiliki fasilitas KPR refinancing meskipun tidak seluruh bank. Nah, salah satu pengalaman saya adalah di bank swasta terbesar di Indonesia, Bank ABC, yaitu memiliki fasilitas KPR refinancing baik untuk rumah maupun untuk mobil ya. Bank syariah juga ada tapi tidak semuanya gitu ya. Anda juga bisa menanyakan pada bank KPR yang pernah Anda ajukan di situ. Misal rumah tinggal Anda sebelumnya KPR namun sudah Anda lunasi, maka Anda bisa tanya lagi ke situ ya. Paling nggak Anda sudah punya channel, dan tentunya ketika Anda punya channel, ketika Anda bermaksud untuk mengajukan KPR lagi atas agunan yang sebelumnya sudah pernah diagunkan ke bank tersebut, tentunya akan lebih mudah. Oke. Nah, kemudian dokumen syaratnya ya, proses pengajuannya, biayanya seperti apa ya. Jadi dokumen syaratnya ya itu tidak jauh beda dengan KPR pada umumnya ya, karena ini sistemnya adalah KPR financing, sama-sama KPR ya. Pertama adalah dokumen pribadi kita, dari mulai identitas pribadi, KTP kalau Anda sudah menikah maka KTP suami istri, KK, kemudian surat nikah ya, kemudian selain itu juga ada SPT ataupun NPWP, kemudian rekening bulanan
selama 3 bulan terakhir. Kemudian slip gaji jika Anda adalah profesional, slip gaji di 1 bulan terakhir. Jangan lupa juga butuh surat keterangan kerja dari tempat kantor Anda. Tentunya ada biasanya juga ada sesuai dengan KPR, ada syarat minimal bekerja di perusahaan terakhir atau total pengalaman pekerja Anda juga dipertimbangkan. Nah, selain itu, selain data diri Anda, juga data tentang agunan Anda, legalitas juga dicek sebagaimana KPR ya. Jadi penting untuk memiliki aset properti dengan legalitas yang komplit, sehingga kita sifat properti itu liquid ya, kita bisa mainkan ketika kita membutuhkan dana. Nah, syarat-syarat apa saja adalah pertama tentu SHM ya, sertifikat hak milik, meskipun seringkali HGB juga diterima, tapi prioritaskan Anda memiliki SHM udah atas nama Anda sendiri. Kemudian yang kedua adalah AJB, akta jual beli ya, ada nama Anda tercantum di situ ya. IMB ya, IMB izin mendirikan bangunan ya. Kemudian PBB di tahun terakhir juga butuh ya. Ya semuanya itu fotokopinya saja dibawa ke bank terlebih dahulu. Kemudian Anda juga harus mengisi beberapa form yang disyaratkan bank ya. Untuk selanjutnya bank akan mengecek lebih detail. Nah, kemudian proses selanjutnya apa? Kemudian setelah Anda memenuhi semua syaratnya, maka dari pengalaman saya yang dilakukan adalah kita bayar appraisal. Nilainya berapa? Nilainya sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Biasanya kalau di bawah 1 M sekitar juta. Misal nilai agunan Anda di bawah 1 M itu sekitar juta. Kalau di atas 1 M, biaya appraisalnya adalah 1,5 juta. Nah, dari appraisal ini segera setelahnya akan dicek oleh kantor penilai, third party atau orang lain bukan dari pihak bank, untuk mensurvei lokasi Anda, lokasi properti Anda, kemudian dicek berdasarkan lokasi, legalitas maupun bentuk bangunan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian prosesnya apa saja ya? Prosesnya setelah dokumen tadi, kemudian appraisal sudah dilakukan, kemudian dilakukan analisis kredit ya, analisis kemampuan pembayaran Anda, histori dari kredit yang lain, BI checking ya. Ya, kemudian juga analisis legalitas dari dokumen yang kita sampaikan maupun ya hasil appraisal tadi. Kemudian kalau semuanya sudah lancar, itu akad kredit. Kemudian setelahnya baru bisa dirilis atau dananya kita terima ya. Nah, prosesnya berapa lama? Prosesnya antara 1 sampai 2 bulan ya. Jadi tergantung dari bank masing-masing, mereka memiliki standarnya gitu ya. Nah, kemudian tentunya ada biaya apa saja yang dikeluarkan. Dari tadi pertama pasti biaya appraisal ya, kemudian ada biaya cek sertifikat, biaya untuk APHT ya, akte pengikatan hak tanggungan, kemudian ada juga biaya provisi, biaya administrasi, kemudian biaya untuk asuransi jiwa, asuransi kebakaran. Nah, perbedaannya dengan KPR apa? Biaya ini itu lebih murah daripada KPR, karena kalau KPR biayanya lebih banyak lagi ya, karena di dalamnya ada biaya notaris, karena bukan biaya notaris yang terkait ABHT ya, tapi terkait AJB dan lain sebagainya dimasukkan di situ biasanya kalau memang itu KPR yang pertama. Tapi ini karena sertifikat sudah atas nama kita, udah di tempat kita, maka yang diperlukan hanya cek sertifikat. Nah, dari pengalaman saya biayanya adalah sekitar 10 sampai 12 juta ya. Dan itu tergantung dari lamanya. Kalau semakin lama, misal sampai dengan 20 tahun, tentunya agak lebih mahal sedikit, karena perbedaannya semuanya itu lebih ke arah asuransi. Artinya kalau temponya lebih lama, maka asuransinya juga lebih mahal. Tapi ya perbedaannya tidak jauh. Jadi biayanya sekitar 10 juta, kemudian maksimal sekitar 12 jutaan ya, tidak sampai dengan 15 juta. Nah, setelah semua biaya itu juga bisa jadi, kecuali appraisal ya, karena appraisal itu kita bayarkan di awal, biaya lainnya kita bisa potong dari pencairan KPR financing itu. Jadi kita nggak harus bayar. Jadi misal nih
300 juta yang cair. Nah, kita bisa meminta untuk biaya 12 juta itu silakan potong dari 300 juta, itu juga bisa. Jadi keuntungannya cukup banyak KPR financing ini, karena kita tidak perlu, bedanya kita tidak perlu DP sebagaimana KPR, karena aset sudah atas milik kita, sehingga apapun yang cair dari bank itu langsung masuk ke rekening pribadi kita dan kita bisa manfaatkan sebaik mungkin ya, harus dimanfaatkan secara produktif. Dan kalau kita mau potong dengan biaya-biaya tadi, itu bisa kita ajukan ke bank tersebut. Oke. Nah, jadi jika Anda butuh dana gitu ya, bisa dipertimbangkan untuk mengajukan KPR refinancing. Tentunya Anda juga harus memperhatikan berbagai ketentuan bank tersebut, kemudian memilih bank terbaik ya, memilih yang bunganya ringan, dan memilih berbagai aspek yang lainnya. Nah, terkait memilih bank ini saya sudah bikin video terpisah, video ke-13 saya, video ke-12 saya masih di video series KPR di channel Mas Yofi 13. Ya, pastikan Anda mengajukan KPR financing di bank terbaik, tentunya dengan bunga yang termurah dan berbagai aspek yang penting lainnya, termasuk juga aspek legalnya ya. Nah, jangan lupa subscribe channel Mas Yofi 13 untuk mendapatkan konten mingguan tentang investasi dan manajemen keuangan. Semoga bermanfaat, dan nantikan konten menarik lainnya di channel Mas Yofi 13. Jangan lupa subscribe. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar, akan segera kita respon. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. See you, bye.